Nah, berikutnya kami persilakan Ibu Yani yang akan dijawab nanti oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, yang ingin saya tanyakan, mengapa rasa malas itu sering muncul dan ada nggak cara efektif untuk mengatasinya? Terima kasih. Salah satunya diet ya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Jai sambil turun ke bawah untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yani tadi. Silakan. Terima kasih. Ikutan turun nih ya. Silakan Jai. Ibu bapak sekalian, memang penyakit yang paling memudaratkan untuk mencapai cita-cita adalah malas. Gimana cara ngobati malas? Pertama adalah muhasabah. Tadi disampaikan oleh Kiai Taufikur Rahman itu muhasabah. Bisa saja muhasabah menjelang subuh, bisa saja muhasabah menjelang tidur. Kira-kira kata Nabi kita coba refleksikan, hari ini bisa lebih baik dari yang kemarin atau tidak? Hari ini apa yang bisa saya lakukan? Hari ini kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Coba kita bandingkan. Kalau Nabi Muhammad SAW yang sudah pasti diampuni dosanya, itu Nabi istighfarnya 70 setiap hari. Kita belum tentu diampuni, nggak pernah istighfar. Coba ibu bapak sekalian punya Al-Quran. Kira-kira ketika punya Al-Quran tadi adalah qiraatul Quran. Karena kalau kita ingin bicara kepada Allah, ada banyak masalah, kita adalah sholat. Itu cara kita ngadu kepada Allah, bukan di media sosial. Bukan nulis status, ya, bukan di grup. Yang senyum-senyum nih yang merasa ini punya masalah ditulis di grup WA, ditulis di media sosial statusnya, ya, kemana-mana. Tidak, caranya kita adalah bagaimana mengadu kepada Allah. Kalau kita sudah berpikir, ya Allah, ini kok saya malas, itu langsung gertak sendiri dirinya. Setelah puasa, ini saya berapa jam saya kok cuma pegang HP nih. Kok hari ini tidak lebih baik? Ya Allah, ngadu kepada Allah kita dengan cara sholat. Saya ingin diajak bicara oleh Allah dengan baca Al-Quran. Saya mau tanya tadi, kalau Imam Syafi'i dari ujung ke ujung adalah sudah baca Al-Quran dan bisa hatam Al-Quran. Saya mau tanya ibu bapak, sehari baca berapa ayat Al-Quran? 10 juz? 1 juz, one day one juz. Alhamdulillah, hebat nih Jamaah Al-Kautsar. Hanya kita menyampaikan. Mohon maaf, ini kita nyampaikan. Coba ibu bapak biasakan baca Quran. Dan nanti bisa rasakan nikmatnya. Mungkin baca Quran bisa kapan saja. Tapi kita ada tips. Menjelang siang baca Al-Quran, menjelang malam baca Quran. Kapan artinya? Ba'da sholat maghrib ibu bapak coba baca Quran minimal 1 ayat. Kalau bisa 5 ayat. Kalau bisa 15 ayat. Kalau bisa 25 ayat. Kalau senang juga tambahin 50 ayat. Kalau senang juga 75 ayat, senang juga 100 ayat, per 2 bulan sudah hatam. Jadi nggak nunggu Ramadan baru buka Quran. Begitu juga ba'da subuh, baca juga 5 ayat, 15 ayat, 25 ayat, 50 ayat, 75 ayat, 100 ayat. Setelah itu rasakan ibu bapak di dalam diri kita, itu akan hilang malas itu. Kenapa? Karena sudah nggak ada sifat munafik dalam diri kita. Dengan cara kita diajak bicara oleh Allah dengan baca Quran. Jadi syifa wahudan. Al-Quran adalah obat dan Al-Quran adalah petunjuk. Maka kalau kita ingin menghilangkan malas, pegang Al-Quran. Saya kok lebih banyak buka WhatsApp daripada buka mushaf. Coba ibu bapak. Bapak-bapak ini sekarang ibu-ibu juga sehari itu tidak kurang dari 12 jam pegang handphone. Saya mau tanya bapak-bapak berapa lama pegang istrinya? Ini yang sudah tua di atas umur 50 itu jarang pegang itu. Yang ketawanya kenceng yang pengalaman. Yang udah 50-an ini. Kalau nggak ada dicari, pas ketemu nggak diapa-apain. Masya Allah. Ya sudahlah, gantinya apa? Pegang Al-Quran. Jadi kalau ibu bapak malas, mungkin kita ada rasa kadang-kadang kepada pasangan kita jenuh. Bukan, malas itu bukan hanya tidak bekerja, tapi ada sesuatu yang membosankan. Hasil penelitian dalam jurnal di Inggris itu, di Oxford University, ternyata orang yang banyak atau mungkin mayoritas orang gagal karena punya sifat malas. Dan malas itu adalah awal dari seluruh penyakit yang menerpa pada kita. Penyakit fisik itu penyakit badan juga. Orang yang malas
malas bergerak, kemudian dia hanya buka media sosial, ngelihat teman-temannya sudah bisa keluar negeri, teman-temannya sudah mencapai apa yang diraih. Mungkin kalau senang harta sudah beli mobil baru, mungkin jabatan sudah naik jabatan. Dia nggak mungkin naik jabatan, apa bawanya? Stres. Setelah stres, malas lagi, tidak bergerak. Setelah tidak bergerak, kaki tidak digerakkan Bapak Ibu sekalian, itu akan mengundang penyakit. Makanya kalau orang Jepang itu dalam sehari itu harus jalan berapa? 10.000 langkah. Kalau kita kemana-mana paling naik motor, naik mobil. Kalau naik sepeda gengsi kita. Kita semua dari haroka, dari kita bergerak. Oleh karena itu pengen menghilangkan dua saja ibu bapak sekalian. Muhasabah tentang diri kita. Kedua baca Quran. Dari situ kita akan tertanam apa? Cita-cita. Minimal kita ini punya cita-cita yang akan kita capai. Kemudian iman kita akan bergerak. Iman kita bergerak, kita akan bergerak juga fungsi kita. Dan ketika kita bergerak, kita akan tertanam cita-cita. Saya kepengen mati dengan mati Islam. Kita akan sholat malam. Kita kepengen husnul khotimah, kita banyak zikir. Kita ingin melakukan yang terbaik, maka kita akan banyak bergerak. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi malas kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Yai Khalil. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari yang namanya jin kaslan. Nah ini dia. Nah pemirsa, masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu malas sumber petaka dunia akhirat. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.